Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, welcome back to English Literature class. Today, we are going to continue our lesson about correlative conjunction atau konjungsi berpasangan. In the last meeting, we have discussed about the use of both and. Di pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah mendiskusikan mengenai penggunaan both and. So, for today's lesson, we are going to continue our lesson to discuss about not only but also. Dalam bahasa Indonesia, not only but also berarti tidak hanya tetapi juga. The function is to add emphasis to two coordinated elements in a sentence. It's usually used in formal context. Jadi, not only but also adalah salah satu contoh dari correlative conjunction atau konjungsi berpasangan. Fungsinya sama seperti both and, yakni bisa menggabungkan dua kalimat atau mengkombinasikan dua kalimat, dua kata atau dua frasa menjadi satu kalimat yang lebih efektif. Oke, adapun formula atau pattern dari not only but also jika kalian mengaplikasikannya dalam kalimat. Oke, yang pertama yaitu subject plus verb atau kata kerja plus not only plus bla 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 baru but also bla bla bla. Jadi jangan lupa ya, diingat-ingat not only itu selalu diikuti dengan but also. Ya, artinya tidak hanya tetapi juga. Oke, untuk rumus yang pertama ini, contoh kalimatnya seperti ini. She is not only smart but also diligent. Ya, she sebagai subjek, is sebagai kata kerja verb, baru not only. Nah, titik-titiknya diisi smart, pintar, but also ya, diligent, diisi diligent. Smart dan diligent di sini merupakan kata sifat ya, sama-sama adjektif. Jadi, untuk mengisi titik-titik ini harus menggunakan kelas kata yang sama seperti rumusnya both and yang sudah saya ajarkan kemarin. Jadi titik-titiknya di sini harus diisi dengan kelas kata yang sama. Jadi kalau di sini menggunakan smart sebagai adjektif, di sini juga diikuti adjektif, yaitu diligent artinya rajin. Ini juga sebuah kata sifat. Oke, ini adalah formula yang pertama. Formula yang kedua atau rumus yang kedua, kalian bisa menggunakan not only but also di depan atau sebagai subjek ya. Seperti ini, not only bla 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 but also bla 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 baru kata kerja auxiliary verb-nya. Contohnya, not only Lina but also Susie has a laptop. Nah, di sini di depan boleh. Jadi not only but also boleh ditaruh di depan. Ya, sama seperti tadi saya bilang, titik-titiknya diisi menggunakan kelas kata yang sama. Kalau di sini adjektif, sini juga adjektif. Kalau di sini kata benda, di ini juga harus kata benda. Ini contohnya ini ya, not only. Nah, diisi dengan Lina. Di sini Lina adalah kata benda, but also Susie. Susie juga kata benda. Berarti ini setara ya, harus sama. Has a laptop. Oke, jadi not only juga bisa ditaruh di depan kalimat. Selanjutnya yang ketiga, rumusnya bisa dengan seperti ini. Subject, not only bla 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 but also bla bla bla. Contoh kalimatnya langsung saja. Ya, kalau ini contohnya ini. Ernie not only treat me but also send me a gift. Oke. Nah, di sini Ernie sebagai subjek langsung diikuti not only and then treat me ya. Ini sebagai kata kerja ya. But also send me a gift. Nah, di sini sama ya, setara. Kalau di sini kata kerja, di sini juga harus menggunakan kata kerja gitu. Ya. Oke. Oke, untuk lebih memudahkan kalian untuk paham materi kali ini, ya ini contohnya seperti ini.
Jadi sudah saya ajari bahwa not only but also titik-titiknya diisi dengan kelas kata yang sama. Ya, kelas kata contohnya kata benda, noun. Noun itu kata benda, artinya kalau di sini noun, di sini juga harus menggunakan noun. Contohnya adalah Anna can play, ya, not only guitar but also piano. Oke. Di sini menggunakan kelas kata yang sama. Guitar adalah noun, piano juga adalah noun, gitu. Not only guitar but also piano, seperti itu. Oke, contoh yang kedua menggunakan adjective, ya. Not only ini di sini adjective but also adjective juga. Jadi kalau di sini adjective, di sini harus adjective. Oke, contohnya adalah Robert is not only diligent but also smart. Nah, ini sama-sama adjektif ya. Diligent dan smart itu merupakan kata sifat ya. Kalau di sini diletakkan kata sifat, isinya di sini juga titik-titiknya kata sifat. Jadi setara. Next, nomor 3, kalian bisa menggunakan adverb atau kata keterangan. Ya, sama ya. Adverb di sini juga harus adverb. Contohnya adalah John writes not only correctly but also neatly. Nah, di sini correctly adalah kata keterangan. Di sini neatly juga adalah kata keterangan. Kata keterangan cara ya di sini. Yang keempat, kalian bisa menggunakan kata kerja atau verb. Ya, kalau di sini menggunakan verb, di sini juga harus menggunakan verb. Contohnya, Richard not only plays the piano but also composes music. Ya, di sini kalian bisa lihat ya, plays the piano. Itu adalah kata kerja, plays, composes, dan juga menggunakan kata kerja sama. Jadi titik-titiknya dalam not only but also itu diisi dengan kelas kata yang sama. Ya, diingat-ingat itu. Sama seperti yang saya ajarkan minggu lalu, both and juga seperti itu. Not only but also juga rumusnya sama seperti itu. Oke. Selanjutnya, jika kalian menggunakan not only but also dalam membuat kalimat, maka kata kerja atau verb yang digunakan tentunya harus mengikuti kata benda di sebelahnya. Oke. Contohnya seperti ini. Oke, kalau contohnya not only plus noun plus but also plus noun. Nah, kata kerjanya di sini harus mengikuti kata benda atau noun di sebelah kata kerja ini, ya, yang berdekatan. Oke, contohnya seperti ini. Not only Anna but also Danny plays the violin. Oke, di sini kalian bisa lihat kata kerja dari kalimat ini adalah kata kerja yang mengikuti kata benda di sebelah kata kerja. Karena kata benda di sebelah kata kerja adalah Danny. Danny merupakan kata benda tunggal, maka kata kerjanya menggunakan kata kerja tunggal, ya. Jadi kata kerjanya ditambahi s di sini. Jangan berpikiran kalau ada dua subjek di sini, Anna dan Dani, jadi kata kerjanya jamak. Bukan, rumusnya bukan seperti itu, karena kalau not only but also, ya, kata kerjanya harus mengikuti kata benda di sebelah kata kerja. Jadi kalau di sini kata bendanya tunggal, maka kata kerjanya harus tunggal. Kalau di sini kata bendanya jamak, jadi di sini kata kerjanya juga harus jamak seperti itu. Kalian bisa melihat di sini Dani merupakan kata benda tunggal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kata kerjanya menggunakan kata kerja dalam bentuk tunggal. Jadi di sini ditambahi s, plays, seperti itu ya. Bagaimana kalau contohnya menggunakan we? Nah, we di sini adalah lebih dari satu. Jadi kata kerjanya mengikuti kata benda di samping kata kerja, ya, yaitu menggunakan kata kerja jamak. Kenapa bisa jamak? Karena we merupakan kata benda jamak, ya. We artinya kami atau kita,
itu jumlahnya lebih dari 1 orang. Jadi kata kerjanya harus jamak. Kata kerja jamak itu tidak usah ditambahi s atau is. Ya, itu kalau untuk kata kerja verb 1 jika menggunakan verb bentuk pertama seperti itu. Oke, kita lanjutkan untuk membuat kalian tambah mengerti mengenai materi kali ini. Ya, ini seperti contoh minggu lalu ya, kalian masih ingat mengenai 4 siswa yang bersekolah musik di Royal Music School ya. Ada Mariam, Anna, Ahmad, and Dani. Oke, Mariam di sini ya tidak bisa bermain biola. Nah, jadi Mariam bisa bermain gitar dan piano. Anna tidak bisa bermain gitar dan piano, jadi dia bisa bermain biola saja. Ahmad ya hanya bisa bermain gitar, jadi dia tidak bisa bermain biola dan piano. Sedangkan Dani hanya bisa bermain biola ya. Oke, berdasarkan tabel tadi, jadi kita bisa menuliskan ya beberapa kalimat di sini bahwa Mariam can play the guitar. Ini Mariam can play the guitar. Ahmad ya, di sini Ahmad can play the guitar. Oke, ini ada 2 kalimat yang menyatakan bahwa Mariam dan Ahmad bisa bermain gitar. Oke, 2 kalimat ini bisa digabungkan menjadi 1 kalimat menggunakan not only but also. Bagaimana bentuk kalimatnya? Oke, bentuk kalimatnya adalah seperti ini. Not only Mariam but also Ahmad can play the guitar. Ya, not only Mariam but also Ahmad can play the guitar. Tidak hanya Mariam tapi juga Ahmad bisa bermain gitar ya. Jadi 2 kalimat ini bisa disederhanakan menjadi lebih efektif kalimatnya menggunakan not only but also. Seperti ini menjadi kalimat lebih singkat ya, lebih sederhana. Selanjutnya yang kedua, nah, ini namanya Anna, this is Anna and this is Dani. Anna can play the violin, Dani can play the violin too. Nah, sini 2 kalimat ya. Sama seperti tadi, 2 kalimat ini bisa digabungkan menjadi 1 kalimat yang lebih sederhana dan lebih efektif menggunakan not only but also. Ya, contohnya seperti ini. Not only Anna but also Dani can play the violin. Ya, not only Anna but also Dani can play the violin. Jadi di sini Anna sebagai noun, di sini juga sama ya. Dani juga sebagai noun, ya setara. Berarti betul. Yang kedua, ya di sini contohnya di sini Mariam ya. Mariam bisa bermain keduanya ini, bisa bermain gitar dan piano. Ya, kalimatnya Mariam can play guitar, Mariam can play piano. Ya, 2 kalimat ini itu mengulang bunyi Mariam can play ya, diulang-ulang terus. Padahal bisa dijadikan satu menjadi kalimat yang lebih efektif dan sederhana menggunakan kata hubung not only but also. Ya, jadi seperti ini. Mariam can play not only guitar but also piano. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah fungsi dari kata hubung ya, menyederhanakan atau menggabungkan kalimat, beberapa kalimat menjadi 1 kalimat utuh yang lebih sederhana seperti itu. Oke, untuk membuat kalian tambah mengerti untuk materi kali ini, mari kita practice time ya, kita latihan soal. Okay, so for the question number 1, you have to correct the mistake. Oke, kalian harus mengkoreksi ya, memperbaiki kesalahan dari kalimat nomor 1. Kalimatnya adalah my mother not only is kind but also can. Oke, kira-kira manakah yang salah dari kalimat nomor 1 ini? Oke, tadi saya sudah mengajari ya, menjelaskan bahwa not only itu harus diikuti dengan kalimat yang setara ya. Di sini setelah but also juga harus setara dengan yang ada di sini. Di sini ada to be, is, diikuti kind, adjective.
Tapi di sini tidak ada to be. Ya, berarti beda ya di sini. Nah, di sini letak kesalahannya adalah letak dari is, ya. Is-nya seharusnya jangan di sini karena di sini harus setara. Kalau di sini ada to be-nya, di sini seharusnya juga menggunakan to be gitu. Jadi yang benar adalah seperti ini. My mother is not only kind but also care, ya. Harusnya is-nya ditaruh di depan sini. Ya. Di sini kita lihat bahwa kind itu adalah adjective, sedangkan care itu juga adalah adjective. Jadi sama-sama adjektif lah. Kalau di sini sudah setara, jadi sudah benar. Oke, next question number 2. Ya, masih sama seperti nomor 1. Nomor 2, kalian juga harus correct the mistake dari kalimat nomor 2. Not only teacher but also students is happy. Oke, kira-kira yang salah yang mana? Kalian bisa lihat di sini. Not only teacher but also students. Teacher, student sudah setara ya. Di sini kata benda teacher, di sini juga kata benda teacher. Jadi yang mana yang salah di sini, letak salahnya yang mana? Oke, tadi saya sudah menjelaskan bahwa kata kerja kalau kita menggunakan not only but also harus mengikuti kata benda di depan kata kerja. Di sini kata kerjanya yaitu auxiliary-nya be ya, menggunakan kata kerja is di sini. Nah, seharusnya kata kerja ini mengikuti students ya, kata benda di depan kata kerja. Karena kata benda di depan kata kerja itu adalah students. Students di sini menggunakan s, maka students-nya jamak, lebih dari satu ya, artinya murid-murid. Kalau jamak, seharusnya di sini kata kerjanya harus menggunakan kata kerja dalam bentuk jamak. Sedangkan is di sini merupakan kata kerja atau to be untuk subjek atau kata benda tunggal ya. Ya, is itu adalah untuk kata benda tunggal, bukan untuk kata benda jamak. Ya, berarti yang salah adalah penggunaan is dalam kalimat ini. Seharusnya yang benar adalah ya, not only teacher but also students are happy. Ya, karena apa? Karena students adalah jamak ya, di sini artinya murid-murid ya. Kalau kata benda diakhiri s itu berarti kata bendanya itu jamak, lebih dari satu. Kalau jamak berarti kata kerjanya juga dalam bentuk jamak. Di sini menggunakan to be-nya harus are ya, berdasarkan students karena jamak seperti itu ya. Selanjutnya nomor 3, you have to combine the sentences. Ya, kalau ini beda, soalnya kalian harus menggabungkan kalimat. Ya, menggabungkan kalimat menjadi satu kalimat yang lebih sederhana menggunakan not only but also. Oke, Sarah got a good mark, Mela got a good mark too. Oke, ini mengulang kata-kata got a good mark ya, mendapat nilai yang bagus. Seharusnya ini bisa lebih simple atau efektif. Dibuat satu kalimat, kata hubungnya adalah not only but also, yaitu seperti ini. Not only Sarah but also Mela got a good mark. Ya, tidak hanya Sarah tetapi juga Mela mendapatkan nilai yang bagus. Ya, seperti ini. Seharusnya yang lebih simple dan efektif. Oke, the next ya, number 4, the last. Sama ya seperti soal nomor 3, you have to combine the sentences. Ya, there are two sentences. Mega eats fried noodle, Mega eats fried rice. Oke, seharusnya ini bisa menjadi satu kalimat yang lebih sederhana. Ya, kita ubah menjadi menggunakan not only but also. Contohnya seperti ini. Mega eats not only a fried noodle but also fried rice. Ya. Mega makan tidak hanya nasi mie goreng tapi juga nasi goreng. Seperti itu. Ya,
kalian bisa lihat di sini setara. Fried noodle adalah kata benda, fried rice juga adalah kata benda. Jadi setara ya, fried noodle, fried rice. Oke, seperti ini cara menggunakan dan fungsi dari not only but also sebagai kata hubung ya, kata hubung berpasangan atau correlative conjunction.